Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas paper kami mengenai teknososiopreneur yang berjudul Peran Teknososiopreneur dalam Mewujudkan Inovasi Berkelanjutan di Era Digital. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin pesat, dunia menghadapi tantangan sosial dan lingkungan yang semakin kompleks. Isu seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, serta kesenjangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan menuntut solusi inovatif yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, teknososiopreneur hadir sebagai pendekatan yang menggabungkan teknologi, kewirausahaan, dan aspek sosial untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat secara luas. Landasan teori. Yang pertama ada teknososiopreneur. Menurut Arif Satria pada tahun 2019, teknososiopreneur merupakan perpaduan antara teknopreneur dan sosiopreneur. Yang kedua ada integritas. Menurut Sage et al. Pada tahun 2015, menyatakan bahwa integritas mencakup kejujuran dan transparansi. Yang ketiga ada kebersamaan. Kolaborasi merupakan elemen dari kunci dalam teknososiopreneur. Yang keempat ada kemandirian. Menurut Steinberg pada 2002, menjelaskan bahwa kemandirian adalah kemampuan individu dalam bertindak tanpa ketergantungan. Lalu yang kelima ada keunggulan. Keunggulan mencakup ketekunan dan pengambilan resiko dalam inovasi sosial. Yang keenam ada inovasi berkelanjutan. Mendefinisikan inovasi sebagai perubahan yang memberikan nilai tambah. Yang ketujuh ada niat berteknososiopreneur. Berdasarkan teori of planet behavior, niat menjadi teknososiopreneur didasarkan sebagai keinginan, harapan, dan perencanaan untuk memulai usaha berbasis teknologi sosial. Definisi dan konsep teknososiopreneur. Teknososiopreneur merupakan kombinasi dari 3 elemen utama, yaitu 1 teknologi, 2 sosial, 3 kewirausahaan. Individu atau kelompok yang berperan sebagai teknososiopreneur memanfaatkan teknologi untuk menciptakan inovasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Mereka berusaha mengembangkan solusi berbasis teknologi yang mampu mengatasi berbagai permasalahan sosial dan lingkungan secara efektif. Perbedaan mendasar antara teknososiopreneur dengan jenis kewirausahaan lainnya terletak pada orientasi dan tujuan bisnisnya. Entrepreneur tradisional berfokus pada keuntungan ekonomi, teknopreneur mengandalkan teknologi dalam bisnisnya, dan sosiopreneur lebih menekankan aspek sosial. Sebaliknya, teknososiopreneur menggabungkan semua elemen tersebut dengan menciptakan nilai tambah sosial melalui inovasi teknologi. Oke, selanjutnya, perbedaan entrepreneur, teknopreneur, sosiopreneur, dan teknososiopreneur. Entrepreneur merupakan wirausahawan yang membangun bisnis untuk menghasilkan keuntungan. Teknososiopreneur merupakan entrepreneur yang berfokus pada teknologi dalam menciptakan produk atau layanan inovatif. Sosiopreneur merupakan entrepreneur yang berorientasi pada dampak sosial atau lingkungan melalui bisnis. Sedangkan teknososiopreneur merupakan gabungan aspek teknologi, bisnis, dan sosial untuk menciptakan inovasi yang menguntungkan serta bermanfaat bagi masyarakat. Untuk kasus teknososiopreneur di Indonesia memiliki banyak sekali contoh teknososiopreneur yang telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Di antaranya ada West for Change, Ruang Guru, We Care ID, dan Sehatku. Adapun strategi pengembangan teknososiopreneur. Untuk menjadi teknososiopreneur yang sukses, ada beberapa strategi yang perlu diterapkan. Yang pertama itu ada pemanfaatan teknologi digital. Contohnya itu kita bisa menggunakan AI, blockchain, big data, dan IoT untuk menciptakan solusi inovatif yang lebih efektif dan berkelanjutan. Yang kedua itu ada kolaborasi dan kemitraan. Contohnya itu kita bisa bekerja sama dengan pemerintah, lembaga non-profit, akademisi, dan sektor swasta untuk memperluas dampak sosial. Yang ketiga itu ada pendanaan berkelanjutan. Contohnya itu bisa memanfaatkan modal ventura, crowdfunding, serta hibah dan investasi sosial untuk mendanai proyek-proyek inovatif. Yang keempat itu ada skalabilitas dan replikasi. Contohnya itu bisa dengan mengembangkan model bisnis yang dapat direplikasi ke berbagai daerah untuk memperluas dampak positifnya. Yang kelima atau yang terakhir ini ada penerapan prinsip berkelanjutan. Contohnya itu bisa mengedepankan nilai-nilai keberlanjutan dalam semua aspek bisnis, mulai dari produksi hingga distribusi. Tantangan dan peluang teknososiopreneur. Meskipun memiliki potensi besar, teknososiopreneur juga menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangannya. Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan modal dan sumber daya yang cukup untuk mengembangkan solusi berbasis teknologi. Selain itu, pemahaman yang mendalam mengenai masalah sosial dan lingkungan yang ingin diselesaikan juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan teknososiopreneur. Namun, peluang bagi teknososiopreneur semakin terbuka lebar seiring dengan perkembangan teknologi digital dan industri. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI, blockchain, Internet of Things, serta big data dapat membantu menciptakan solusi inovatif yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat dan dukungan dari pemerintah serta investor sosial menjadi faktor yang mempercepat pertumbuhan teknososiopreneur di berbagai sektor. Nah, jadi kesimpulannya, teknososiopreneur memainkan peran krusial dalam menghadapi tantangan sosial dan lingkungan melalui pemanfaatan teknologi yang inovatif. Dengan menggabungkan aspek bisnis, sosial, dan teknologi, teknososiopreneur mampu menciptakan solusi yang tidak hanya memberikan keuntungan fisik, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.
Dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, akademisi, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan dapat berlanjut dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan masyarakat luas. Di era digital yang semakin maju, techno-sociopreneur menjadi kunci dalam membangun masa depan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Sekian pemaparan kami terkait peran techno-sociopreneur dalam mewujudkan inovasi berkelanjutan di era digital. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.